Saya mengatakan setengah penculikan. Tapi banyak pakar pidana yang mengatakan itu penculikan. Tidur belum nyenyak, tahu-tahu 6:30 informasinya dari istrinya itu sudah ada datang orang dari Polda penyidik, antara 5 ya kurang lebih ya, sampai 6 orang gitu ya. Ini apa nih maksudnya gitu loh? Ya. Perkaranya itu apa? Kalau perkara penghinaan, perkara pencemaran nama baik, nggak boleh pakai pakaian begitu. Kalau sudah dianggap tahap 2, ini kan tahap 2, Iya. maka logikanya harus sidang. Padahal kita siap. Mulai dari jam 9 pagi sampai ketemu jam 9 pagi kami siap. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau ex-presiden ke-7 ini duduk menghadapi kita. Bagaimana cara menjawabnya? Saya tidak mau damai dengan Jokowi. Tegas keduanya. Oke. Saya ingin Jokowi duduk di depan persidangan menghadapi kita semua. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di To the Point aja bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Pung Purwanto. Nah, kita akan membahas terkait isu yang paling ramai belakangan ini terjadi, yaitu penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang banyak pihak mempertanyakan kenapa ada penangkapan itu dan kenapa tiba-tiba setelah penangkapan kok bebas. Nah, ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, kita sudah ada narasumber kita di sini, Bang Azam Khan. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Terima kasih ya, pengacara Bang. dari Roy Suryo ya, Bang? Iya, Roy sama Kurnia juga, sama Rustam dan Rizal Fadila. Oh, Sebenarnya masuk di tim Tifa juga, tapi kan saya belum mengecek. Iya. Oke. Nah, Bang, ini kemarin kan rame nih katanya Bang Jumat. Roy. Iya, Ya. Bang Roy itu baru pulang dari Bandung, terus kemudian tiba-tiba terjadilah penangkapan itu di Iya, rumahnya. baru pulang setengah Nah, 1 jam itu 1. gimana kronologisnya sih, Bang? Ya, dia pulang dari Bandung acara para jenderal mantan ya, dan beberapa aktivis serta tokoh-tokoh di Bandung. Ya, banyak hal yang dia suarakan termasuk soal keadilan tentu itu. Nah, namun dia pulang masuk di rumah sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi ya. Iya. Tidur belum nyenyak, tahu-tahu 6:30 informasinya dari istrinya itu sudah ada datang orang dari Polda penyidik, antara 5 ya kurang lebih ya, sampai 6 orang gitu ya. Nah, dari situ dipikir sama Roy dan Mbak Rin ini mau silaturahim, cuman kok pagi banget dia bilang. Iya. Tahu-tahu dia menyodorkan surat penangkapan. Terkejut lah apa ini, kesalahan saya apa? Ya pokoknya, kan begitu kan? Iya, pokoknya. Ya, karena pokoknya Roy Suryo, Bang Roy, Mas Roy tidak mau tanda tangan. Nah, saya waktu itu lagi ditelepon jam 7:30 lagi nyetir mobil. Ya, Posisi di mana itu, Bang? tol. Oh, di Mau tol. ke Jakarta. Mau ke Jakarta, Dari oke. Surabaya. Wah, saya bilang coba yang lain, saya bilang gitu, cek. Iya, di grup belum nyambung, Bang. Belum, maksudnya belum ini belum ada yang nyaut respon. lah. Ya coba lagi nanti saya coba si Ustadz Aka sama Bang Abraham saya coba deh, sama Petrus dan semua rekan-rekan. Nah, rupanya jam 8 sudah mulai on anak-anak. Tapi sudah dipaksa dibawa itu. Oh. Jadi tidak boleh sebenarnya penangkapan yang tidak dilalui surat. Itu nggak boleh. Ini bukan teroris. Oke. Ini juga bukan kasus korupsi besar. Ini juga Roy tidak terlibat kasus pembantaian sampai pembunuhan sadis. Iya. Tidak terlibat judol atau judi, kan begitu. Nah, tahu-tahu dibawa. Ini yang menyakitkan kepada kita. Kenapa sih rekan-rekan penyidik ini kok begitu gitu loh perlakuannya. Iya. Nah, ini yang harusnya tidak boleh itu dilakukan. Karena kalau Anda mau mengacu pada KUHP lama, nomor 8 tahun 1981, pasal 112 dan 113, itu ada jarak 3 hari bagi tersangka. Harus dikirimin surat, pemberitahuan. Ya kan? Kalau itu lewat, dikirimi lagi yang kedua. Nah, kalau kedua juga tidak respon, dijemput paksa, itu benar. Nah, diperkuat di pasal 100
KUHP 20 tahun 2025. Tapi lebih tepatnya pada pasal 97. Nah itu diatur di KUHP itu. Di ayat 2-nya atau poin kedua bahwa harus melalui surat dulu. Pemanggilan lah. Ya. Ada aturan itu ada memang. Nah sehingga kalau itu dilakukan baru kan Mas Roy, Mbak Diva kan, oh sudah ada surat. Iya. Nah baru diatur waktunya, tinggal komunikasi dengan kita. Tidak perlu dijemput kan datang dengan surat. Iya. Yang paling lucu, 6 bulan itu dia itu wajib lapor. 5 orang ini, Roy Suryo, Diva, Bang Rizal, Rustam sama Kurnia, wajib lapor 6 bulan. 6 bulan itu sudah melampaui juga dong. Harusnya wajib lapor itu masa 6 bulan. Idealnya berapa, Bang? Tiap minggu. Maksimal. Ya sebelum di bawah 6 bulan. Karena kan penyidikan sekarang itu harus tuntas sama putusan kan 6 bulan atau 7 bulan tuh aturannya. Sama putusan ya. Oke. Lah masa iya sih? Penyidik belum apa-apa kan belum apa-apa ini namanya. Iya. Hanya proses yang begitu. Terus kalau dia harus wajib lapor, di saat wajib lapor itu kan bisa ngeprint satu jari. Pak Roy, Bu Tifa, tolong ya, ini ada surat. Hari Jumat datang, tanggal sekian. Clear kan? Iya. Ya, nggak perlu dikirim. Harusnya dikirim, tapi nggak apa-apa. Selama Roy, saya nolak, harus dikirim. Boleh, nunggu. Tapi kalau Roy, oke lah, nggak apa-apa. Ya, boleh, nggak apa-apa. Itu kan tergantung. Nah, itu yang disebut cacat administrasi. Tidak boleh begitu. Dan itu bentuk pemaksaan. Bahkan saya mengatakan setengah penculikan. Tapi banyak pakar pidana yang mengatakan itu penculikan. Gitu. Iya dong. Karena tidak prosedural. Iya. Bagaimana? Lah kalau tidak prosedural masa pembenaran dari mana walaupun dia pejabat penyidik. Nggak boleh kan ada aturannya. Nggak boleh nangkep. Tapi emang sebelumnya nggak ada omongan apa-apa, Bang, untuk soal penangkapan ini? Atau mungkin dapat isu bahwa akan ditangkap di hari Jumat gitu? Gaib. Namanya gaib kan nggak didengar. Yang tahu jin. Kira-kira kan begitu. Iya. Ya. Jadi abang juga kaget waktu itu ya? Semua. Saya sempat nyetir juga kan, gas saya agak kencengin gitu loh. Dengan risiko yang ini. Sampai rumah, saya ganti baju, raupan, minum kopi susu, berangkat langsung ke Polda. Nah, waktu itu yang dampingi memang Sangaji waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk juga di situ. Hanya beberapa ini. Nah, terjadi surat penahanan. Oh, kita nggak mau nanda tangani juga. Bagaimana mau ditahan? Oh, belum 1 kali 24 jam. Ini kan bagaimana sih? Gitu loh. Iya. Kan harus 1 kali 24 jam. Iya. Nah, setelah itu dipaksakan minat pakai baju oranye. Saya marah juga. Nggak boleh begitu. Kok pakai baju oranye belum apa-apa kok. Ini kan belum 1 kali 24 jam kok dipaksa-paksa. Gimana? Tapi udah sempat dikasih kan itu? Oh iya, akhirnya nggak dipakai. Dibawa aja. Ya, menghormati. Hebat kan? Yang Mas Roy dibawa aja kan? Iya, Keluar dibawa. itu. Ya. Sampai turun ke bawah. Saya masuk ke bawah juga. Di bawah, terus nunggu adzan. Karena Jumatan, saya ke Jumatan Polda, dia di dalam. Jadi malamnya pindah ke ini ya, karena memang harus dirawat ya. Karena dia memang ada darah tinggi sama gula. Oh. Kan obatnya dibawa. Oke. Iya. Kalau boleh, gitu loh. Nah ini yang disebut para pakar penculikan ini. Kalau saya semi, setengah menculik ini. Ya, jadi itulah masalahnya yang kita menganggap ini nggak benar. Nah sekarang masuklah di kejaksaan misalnya. Masuk di kejaksaan hari Senin kan kemarin. Jam 10 lewat 11 lah kurang lebih. Kita nunggu mulai dari jam 9 lah kurang lebih di situ. Nah dari situ ya sudah ada jaksa peneliti berapa tim 16 atau apa saya nggak ngerti lah ya. Saya sudah ke beberapa jaksa waktu itu mengatakan, saya bilang bro, ini kasus saya bilang gitu. Mau dipaksa dari mana? Ini pasal yang diajukan dulu kan 310, 311. Pencemaran nama baik dan fitnah. Dan sekarang 433, 434 ya.
ancaman pidananya kan jauh di bawah 5 tahun, jauh. 6 bulan dan 2 tahun, kan begitu. Jadi satu, tidak memungkinkan orang untuk ditahan kan. Iya. Nggak memungkinkan. Ditangkap apalagi ditahan kan begitu. Iya. Tapi menurut saya ini barang ini nggak jelas. Untuk muncul pasal tersebut itu dikatakan orang itu fitnah maupun pencemaran nama baik. Kan harus barang itu ditunjukkan secara fakta bahwa barang itu adalah asli. Nah, Iya. Kan begitu. Mau sertifikat, mau STNK, mau BPKB, mau ijazah, kan begitu kan? Harus barang itu dibuktikan dulu keasliannya. Dengan cara kan polisi sudah mengatakan polisi tidak punya hak untuk menentukan untuk menentukan ini asli atau tidak asli ya. Iya. Itu kan sudah UGM bilang, tapi kan diserahkan kepada kepolisian. Nah, barang itu juga di mana? Disita. Pasal 39 KUHP yang lama itu, sitaan itu adalah barang kejahatan. Apakah ini barang kejahatan? Tak ada yang jawab. Membingungkan lah sebenarnya. Iya. Iya. Tapi ada kejadian apa ketika di rumah sakit waktu pemeriksaan itu, Bang? Ada ketegangan nggak di situ waktu pemeriksaan keduanya? Ada sih, tapi hal-hal biasa saja. Biasa aja. Biasa aja. Ya, pada saat itu ada mantan Wakapolri. Oh, Ya, Pak Ugro. Pak Ugro yang protes ya? Wajar lah kalau dia melihat Mm-mm. ada sesuatu yang ganjil. Ya. Wajar. Ya, ditegur mungkin kapten atau kompol yang ditegur, kok melawan. Kan harusnya ya hormatilah. Dia ini jenderal bintang 3, Iya. bukan sembarangan. Wakapolri ya? Wakapolri, ya hargailah. Ya. Kalau kita diminta suruh menghargai kapten istilahnya, atau kompol, atau AKBP, sementara yang ngomong itu mantan jenderal, ya etika itu kan harus ada. Kalaupun pertanyaan-pertanyaannya sekiranya ini langsung jawab aja dengan tegas. Kalau perlu pimpinannya telepon di depan dia. Kalau menyangkut misalnya hal-hal yang tidak prosedural atau berbenturan. Saya kira kan itu hal-hal yang biasa sebenarnya. Iya. Ya itulah akhirnya sedikit Pak Ugro ya maklum orang tua. Ya, dan dia memang jenderal bintang 3, Wakapolri loh yang main-main. Betul. Sehingga ya tentulah dia agak sedikit ini naiklah berbicara. Bagi saya itu nggak masalah, sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan para termul ini kan mentang-mentang ini, wah, Pak Prabowo, waduh, dia bilang gimana? Kok kacau balau. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Terus Mas Roy dan Mbak Diva juga diperiksa. Nah, Kesehatan ya waktu itu. kesehatan. Oke. Nah, pada saat malam itu rencana juga mau dibawa ke Polda kembali. Nah, itulah yang juga terjadi sedikit ini. Kan harusnya nggak usah ngapain, bawa aja dari situ ke kejaksaan. Oh, nggak jauh, lebih dekat. Begitu. Artinya jangan Anda bicara SOP Anda juga ditabrak kok. Iya. Kan begitu. Salah satunya tadi penangkapan itu. Iya. Gitu loh. Jadi, Bayangkan aja turun dari kejaksaan ini apa nih maksudnya gitu loh. ya. Perkaranya itu apa? Kalau perkara penghinaan, perkara pencemaran nama baik, nggak boleh pakai pakaian begitu. Nggak boleh juga pakai di borgol. Itu kan masih dari apa itu? Plastik atau apa? Oh, Nggak kabel tis ini. Apakah itu akan menunjukkan kepada publik? Justru itulah yang akan dikejar oleh publik. Nah, Kalau publik berkata, kok zalim ya, kok jahat ya. Keterbuktiannya apa? Rangkaiannya saya cerita. Ternyata di kejaksaan sebelum jam 5 dikeluarkan. Artinya dikeluarkan memang kita memang menyiapkan surat namanya penangguhan penahanan itu kan boleh di KUHP. Memang diatur. KUHP lama maupun KUHP baru. Bahkan kita sudah tembus 100 orang kira-kira penjaminnya. Bukan sembarangan loh. Tokoh-tokoh ya? Tokoh-tokoh itu kan. Tokoh, jenderal, aktivis. Gitu lah ya. Ya mungkin hanya tetangganya Mas Pur aja yang nggak ada kan. Hanya itu aja. Gawat. Kira-kira lah ya. Ya tetangga ya bisa kepala sekolah. Kan gitu. Itu maksud saya. Betul Pak. Gitu. Jadi saya pikir itu wajar. Hal-hal yang memang biasalah gitu loh.
Karena memang di KUHP diatur itu. Nah, dari situ dikeluarkan. Saya sudah dari awal bilang konstruksi hukumnya itu nggak ada cerita penangguhan. Karena memang tidak boleh ditahan. Nah, saya cuma membayangkan begini Mas Puriano, brother. Apa iya janji seorang Jokowi, mantan presiden kita tuh mau hadir di persidangan? Kita ini sudah 5 kali sidang loh, dengan tempat yang berbeda. Terakhir Citizen Laws itu. Nggak pernah hadir, padahal dekat rumahnya. Iya. Bayangkan Anda, saya pun juga nggak bisa membayangkan. Kalau nanti di persidangan ini dia harus hadir. Menghadapi kita-kita. Menghadapi Roy. Menghadapi Tifa. Kelompok-kelompok kita yang tajam bertanya. Ya kan? Sampai mungkin pertanyaan itu pada posisi gambar kacamata, kumis, gigi, bibir, telinga, jidat. Bagaimana cara dia menjawab? Gitu loh. Nah, sebenarnya kita Kira-kira pengen Mas nunggu Pur, ya. mulai kapan pakai kacamata? Udah lama Bang. Kira-kira 10 tahun? 15 tahun? Iya ada 10 tahun. Kacamata main atau Minus. minus ya? Minus. Ya. Sebelum itu? Enggak pakai. Artinya kalau sekarang pakai wajar kan? Wajar. Tapi kalau sebaliknya? Kan lasik ada Bang. Hah? Ada Lasik. lasik. Lasik itu mulai kapan? Iya. Kan dikejar. Lasik itu mulai kapan ada? 85 belum sih. Iya. Nah itu. Tahun 80-an sih belum. Belum kan? Di atas tahun 95 kan? Iya. Lasik itu. Iya. Bahkan di Indonesia jarang itu. Iya. Iya. Dan kalaupun Di atas tahun dilakukan itu 2000-an. belum tentu berhasil. Iya. Iya kan? Iya. Nah kalau sekarang sudah mulai tahun 80 ke bawah itu dia pakai. Atau 80 sekian dia pakai. Terus Nggak pakai lagi. berarti Nggak Lasik pakai harus belajar kepada Pak Jokowi kan? Kira-kira kan begitu kan? Iya, iya. Katanya kacamatanya hilang ya. Kalaupun ketemu. kalaupun hilang, katakan 10 kali Mas Pur hilang kacamatanya, apa berubah? Tetap nyari lagi Pak. Makanya. Kira-kira kan begitu. Iya, Nah, iya, oke. itu dari satu sisi. Oke. Mau gigi, mau bibir, mau telinga, mau muka. Iya. Kan itu ada hitungannya itu. Iya. Ke depan, kumis. Gimana? Jadi posisi sekarang Ya. Mas Roy dan Dr. Tifa statusnya apa ini sekarang? Ya tersangka. Tersangka tetap. Iya. Masih. Oke. Terus sekarang wajib lapor. Saya belum mendengar itu, tapi paling tidak mungkin di kejaksaan kan, kepolisian udah lewat kan. Ya, Iya. kejaksaan kan sekarang ya. Ya, Rezimnya mungkin- di kejaksaan sekarang. Mungkin enggak ya. Kenapa enggak? Karena kalau memang rasionalnya begini, kalau sudah dianggap tahap 2, ini kan tahap 2, Iya. maka logikanya harus sidang kan. Iya, Iya. betul. Nah kalau harus sidang, berarti kan setengah bulan lagi, paling lambat di atas itu, dia kan sudah harus, Harus berjalan ya. ya Harus berjalan sidang, sidang gitu. dong. Ya, Berarti di bulan Juli nanti. Juli, pertengahan, pertengahan, mungkin paling iya. paling awal, mungkin minggu ke-1, ke-2 itu kira-kira ya. Itu pemikiran kita dalam otak-atik proses perkara. Iya. Nah, itu yang saya tadi. Jangan-jangan proses ini berjalan, muncullah yang namanya deponering. Bisa kan? Oke. Bisa. Semua kan bisa. Kalau Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung menganggap kasus ini, ya pertimbangan dia, saya nggak tahu. Pertimbangan Kita deponering aja. subjektif kejaksaan Iya, bisa ya. Bisa. Deponering ya. Deponering. Itu berarti mengesampingkan Dihentikan. bahasanya. Iya, dihentikan lah. Dihentikan akhirnya tidak berlanjut ke sidang. Tidak. Namanya deponering. Jadi siapa sebenarnya yang takut bersidang ini? Kok karanya bolak-balik jadi begini? Kalau secara dekat sebenarnya orang area Solo seperti Mas Pur yang tahu kan lebih dekat. Kira-kira begitu. Iya, Tapi kalau memang juga tidak tahu, ya saya kira di area itulah. Nah, gini, ada karena saking ruwetnya tadi kan, kalau secara hukum kan Bang Azam lebih paham lah ya, karena tadi KUHP-nya yang baru, terus kemudian tadi semua ada prosedur yang tidak dilalui dan ditabrak. Ini muncul di luar nih, ini kok tiba-tiba muncul ada istilah RG, Iya. Restorative justice. Restorative justice. Itu jadi ada upaya untuk menekan para tersangka
nanti biar dia mau untuk RJ. Artinya dia akan menyelesaikan ini di luar persidangan. Ada nggak kayak gitu, Bang? Jadi gini yang dimaksud. Setiap penyidik, setiap jaksa penuntut umum, mulai dari penyidik ya, itu boleh menganjurkan atau paling tidak memberitahukan bahwa ada dalam kasus penyelesaian begini, itu. Misalnya dalam kasus Oke. begini, Anda mau nggak RJ? Nah, ada gitu ya? Ada. Itu normal. Oke. Ada, normal. Oke. Ada. Ya tinggal dijawab aja tersangka. Mau nggak? Ternyata yang saya tahu tidak mau. Memang tidak mau ya, itu Tidak betul mau. ya? Keduanya tidak mau. Tidak mau. Terus udahlah, kalau memang prosesnya berjalan kan damai lebih bagus. Oh enggak, saya nggak mau damai. Oh itu ya? Saya tidak mau damai dengan Jokowi. Tegas keduanya. Oke. Saya ingin Jokowi duduk di depan persidangan menghadapi kita semua. Salah satunya itu. Jadi tegas. Tegas ya? Tegas. Dan itu sudah didengar. Nah, apakah tim 16 atau apalah, jaksa itu gabungan antara Kejati, mungkin Kejagung, atau Kejaksaan Selatan itu terus tersinggung? Oh enggak. Justru itu benar. Kalau sudah tidak mau, ya sudah. Terus langkahnya apa? Ya tetap dikeluarkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa dilakukan penahanan. Oke. Kalaupun diselundupkan pasal 32, 35 nggak dilihat. Bagaimana sekarang? Barang itu nggak jelas, nggak ada. Nah, kita kan sudah melakukan proses pertama di Mabes. Ada bintang 2, ada bintang 1 di Tibidum. Johandani yang sekarang jadi Kapolda Sulawesi. Tidak ditunjukkan. Waktu itu saya memang tidak masuk di ruangan itu. Ya ada Rizal Fadila, ya ada Egy, ada Roy, ada Rismon. Waktu itu masih sehat pikirannya ya. Itu. Ada si Tifa. Iya. Ini awal-awal dulu kan ya Bang? Awal. Yang ditaruh di layar besar di belakang itu kan? Itu kan kita minta itu begitu, tak mau dia. Oh, Di gelar perkara kita bicara. Suruh datengin, suruh nengok-nengok itu? Oh enggak, itu Polda. Ini kita bicara pertama dulu. Oke. Kita buat surat. Dari TPUA, waktu masih ada TPUA. Belum terjadi pengkhianatan. Ya, si Egy yang akhirnya begitu, akhirnya dibekukan oleh Habib Rizik, seharusnya nggak perlu dibekukan. Biarkan aja TPUA jalan, yang kira-kira tidak sejalan dengan keadilan dan akidah, keluarkan aja. Waktu itu sekjennya saya. Sekjen, ya. Jadi saat itu juga tidak ditemukan, selembar juga kita minta. Padahal gelar perkara pasal 31 sampai 33 di Perkap, Peraturan Kapolri atau Perpol, itu kan diatur. Tapi tidak. Akhirnya tidak terjadi. Berjalannya waktu, yang pas waktu itu Dumas TPUA, ada Egy juga, tahun 2025, tahun 2024 bulan 12 tanggal 9 Desember. Itu kan dihentikan 6 bulan. 6 bulan berjalan, dihentikan. Penyelidikan dihentikan bagaimana sih? Bingung saya. Contoh saja begini. Kalau saya bercerita kepada Mas Pur, Mas Pur, 10 rumah dari rumahnya Mas Pur itu rupanya ditempati PSK anak-anak SMA. Wah, benar-benar. Karena ada pemberitahuan begitu, mencoba ilustrasinya. Mencoba Mas Pur berjalan. Pada saat ke-9, keluarlah ada orang. Mas Pur mau kemana? Mau nengok ini. Oh nggak ada, itu bohong isu. Benar-benar, pulang Mas Pur. Lah ditanya sama orang tadi, gimana, udah ketemu nggak? Enggak sih. Loh kenapa? Kok nggak diselidiki? Ya nggak nyampe di tempat ke-10 kan? Pertanyaan saya, apakah sudah dihentikan itu? Oh Mas Pur sendiri yang nggak tahu. Itu ilustrasi yang tidak ada hubungan dengan hukum. Paham. Tapi ini bicara hukum. Nggak boleh menghentikan itu. Jadi ya bisa menghentikan itu pada saat orang jadi tersangka di SP3. SP3? Iya. Nah, kalau penyelidikan, namanya penyelidikan bagaimana dihentikan? Didalami dulu. Oh ya kan tidak ada
pidananya? Iya karena tidak didalami. Iya. Gitu Nah, loh. kalau posisi sekarang setelah dari kejaksaan harus lanjut. Iya Harus dong. lanjut ke Kalau- persidangan. Kalau sudah tahap 2 itu wajib. Wajib. Hmm. Tadi kemungkinan untuk bisa menghentikan adalah deponering. Dan itu ada peluang dilakukan oleh kejaksaan. Bisa saja. Tapi Dan banyak kasus begitu Banyak. sebelumnya. Deponering. Banyak. Hmm. Kasus ini Iya. sebelum Nadiem Makarim, kalau Oh, Tom Lembong. Tom Lembong. oh Tom Lembong? Iya. Oke. Ya. Tom Lembong bukan deponering tapi langsung presiden. Oh iya. Kalau Abolisi. itu Abolisi. Abolisi. Iya. Bisa. Semua bisa. Tapi kalau dilihat dari runutan sejarahnya gitu Bang ya. Kasus ini kan berjalan udah cukup panjang ya. Panjang. Emang ada indikasi penundaan atau penguluran waktu gitu? Salah satunya demikian. Buktinya apa? Berkas itu hampir 1 meter. Siapa yang mau mempelajari 1 meter? 130 saksi, 710 atau 720 bukti dan alat bukti. Apa sih? Tidak ngerti saya. Terus 26, 27 atau bahkan 28 ahli. Ada apa sih urusan cuman selembar sebegitu ribetnya? Selembar itu urusannya. Diputar-putar gitu ya. Iya. Dan tidak bisa dibuktikan keasliannya. Dari mana itu? Dibuktikan keasliannya. Contoh pada saat gelar perkara yang dilanjutkan karena tadi terpotong Ya. di Polda. Nah, klaster 1, klaster 2 semua diundang. Apa jawabannya pada saat kita mendesak soal masalah ijazah? Akhirnya Imanuddin sebagai kombes yang selalu berbicara ayat, yang selalu berbicara hadis, ya nanti hati-hatilah urusan kepada Allah. Itu berat juga itu. Saya akan buka Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka, syaratnya tidak boleh diraba, Tidak boleh foto. tidak boleh dipegang, tidak boleh diusap-usap, tidak boleh dipegang. Terus yang bisa apa? Dilihat aja dengan jarak yang agak jauh, misalnya setengah meter atau apa. Sakral berarti Bang itu Bang. Ya, Sakral. terlihat sakral atau tidak maksud saya itu. Di mana-mana kuburan sakral juga orang nyentuh tuh. Coba seperti makam Rasulullah. Makamnya tidak tersentuh, tapi pada saat tempat ini ya disentuh. Ya. Iya. Iya kan? Apa saja, multazam, air zam-zam, apapun. Bahkan yang ada mukjizat air zam-zam diminum. Jadi ini di atasnya sakral. Apa Nah, kalau namanya tuh, dilihat, bagaimana kita menjustifikasi mata bahwa ini barang asli? Saya nggak tahu, lupa pasal 55 atau 56 saya lupa, undang-undang keuangan itu. Orang untuk menentukan barang itu palsu atau tidak Ya. eset, dipegang, diraba, Bang? Betul. Oh, iya. terawang. Ada labnya. Iya, itu terakhir, gitu loh. Jadi itulah maksud saya. Kenapa takut? Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa takut? Iya. Betul. Buka saja, lepas saja. Iya. Mas Roy silakan. Mas Rismon yang masih sehat sih ya silakan. Mbak Tifa silakan. Ya. Pengacara siapa? Anu aja, jangan semua ya karena dibatasi aja lah. 15 menit, 10 menit silakan. Dipegang-pegang nggak apa-apa. Boleh silakan. Bagus kan? Iya. Udah selesai itu Bang? Artinya clear. Oh ya barang ini benar. Oh barang ini diragukan. Lanjutin perkaranya, clear. Iya. Kalau tidak boleh membawa, memegang, tidak boleh menerawang, berarti kan ada yang disembunyikan. Iya. Nah kalau ada yang disembunyikan, kalau mereka bersangka ini barang palsu, salah. Iya. Karena Anda tidak terbuka. Anda diamanatkan oleh KUHP. Ya kan? Anda diamanatkan oleh KUHP. Anda diamanatkan oleh Perkap, oleh Parpol, oleh SOP yang paling kecil untuk terbuka. Pidana itu kan harus terbuka. Apa kesalahannya? Betul. Artinya unsur mencapai satu titik pasal apa itu kan harus jelas. Ada keterbukaan. Anda salah di sini, Anda kurang di sini. Barang ini nggak benar. Bahwa ini sebenarnya asli. Tapi menurut Anda ini, makanya dicek. Ya. Tadi skenario deponering. Kalau skenario lanjut,
apa yang akan terjadi, Bang? Lanjut, maksudnya sidang akan terus lanjut. Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Wajib. Wajib, tidak ada alasan apapun. Sakit, Kan dia pelapor. tidak bisa diwakili juga ya? Kecuali tetangganya seperti Anda. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya, langsung sendiri. Nah mungkin itu yang menakutkan kali ya. Bagi dia. Ya, artinya, Bagaimana? ya kalau bagi Mas Roy dan Mbak Tifa, udah ayo. Sangat siap. Sangat siap ya? 1000%. Justru itu yang ditunggu. Yang ditunggu kan? Tapi syarat. Ya. Majelis hakim harus objektif. Iya. Jangan memotong-motong pertanyaan. Jangan membatasi pertanyaan. Itu yang harus dijaga sama Ya. Kan Bang tim pengacara Azam. kita jago-jago semua nih, tim Iya. pengacara Mas Tentu Roy. kita protes. Hmm. Hakim bukan Tuhan. Iya. Hakim itu hanya yang mulia. Hmm. Bisa menyalahgunakan kemuliaannya itu dengan bermain korup. Bisa. Ya. Suap, gratifikasi. Bisa. Kenapa tidak? Gitu. Ya. Jadi sekarang tim kuasa hukum kesiapan untuk sidang udah full untuk siap untuk bersidang. Daripada untuk diberikan deponering. Siap yang mana? Kita berharap sidang. Malah justru berharap sidang ya? Kan sudah jelas. Iya. Kita tanya kepada semua. Ini gimana kalau gini? Oh, nggak sidang. Oke. Membuktikan kepada rakyat Indonesia dan internasional. Disiarkan live. Live. Hmm. Pasti semua media. Ya, ya. Iya. Itu akan jadi berita besar tuh, Bang. Saya nggak tahu Sindos apa mau hadir bang enggak. Oh, kita Apa paling meliput. depan gitu maksud saya. Oh. Itu yang maksud saya. Iya. Iya. Artinya jangankan nasional, internasional pun pasti hadir. Iya. Ya. Yakin saya. Dan tidak boleh juga majelis hakim mengatakan ini tertutup. Harus terbuka. Sidang ini harus terbuka untuk umum. Dengan talk. Ya. Tapi jangan ribut ya. Itu wajar. Ya. Jangan ada yang mau bawa senjata tajam ya. Senjata api ya. Boleh. Jadi pengacara mendorong untuk Sidang. sidang terbuka. Iya. Kalau saya begini, supaya tidak ada salah sangka, saya tanya ke Mas Roy, saya tanya ke Mbak Tifa, saya tanya kepada tiga-tiganya. Konsekuensi ini Anda siap? Oh, sangat siap. Sangat siap. Tapi objektif Pak Azam, Bang Azam. Ya, itu yang kita cari. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kalau ex-presiden ke-7 ini duduk menghadapi kita-kita. Bagaimana cara menjawabnya? Ya. Saya nggak, Anda sendiri coba pikirkan pada diri Anda. Bagaimana cara menjawabnya dia ini? Gitu loh. Saya dengan foto yang diperbandingkan dengan foto dia aslinya aja akan sulit dijawab. Bagaimana yang lain? Namanya masuk kuliah itu kan pendaftaran. Ya. Kapan diterima, tahun berapa. Tidak cerita, ada fakta. Begitu? Ya. Ya. Nomor urut berapa, nama siapa, foto yang diajukan pada saat itu, foto SMA tahun berapa, fotonya mana. Ya. Nah, nanti kalau ya itu sidang ya. Ini sesuatu yang mungkin publik juga menunggu juga. Ini sudah lama nih. Iya. Masalah ini menyita perhatian. Jadi kalau sidang kan udah jelas itu yang wilayah legitimate yang memang untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang ngarang, siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah gitu ya Bang ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan kayaknya ya orang publik itu dipaksa untuk menentukan benar dan salahnya itu di luar sidang melalui opini gitu. Gimana kalau Abang melihatnya? Jadi Saya selalu ini fakta ini dibantah dengan nanti konvers ini, terus kemudian nanti ada yang mendorong melalui media sosial begini. Jadi nggak akan selesai tuh. Jadi kadang-kadang publik tuh capek juga ini, gitu kan? Siapa yang salah ini sebenarnya? Siapa yang benar gitu kan? biarkan film itu berjalan, silakan penonton itu yang melihat. Melihat ya. Dan silakan juga penonton yang menilai. Oke. Bagi yang intelektual penilaiannya bagus, bagi termulia ke arah sana. Oke. Kan begitu. Ya. Nah artinya apa? Saya yakin pandangan cara berpikir itu nggak perlu lulus SMA. Kan begitu. Iya. Melihat fakta kan, oh begini, oh begitu. Paling tidak begini. Masyarakat yang katakanlah
belum lulus SMA atau cukup ijazahnya SMP. Iya. Melihat permainan ini, pertanyaan yang muncul sesederhana mungkin. Apa ya, kenapa Pak Jokowi itu kok nggak mau nunjukin ya? Nah, itu. Iya. Kan sangat tak Simple. perlu SMA kan? Iya. SMP cukup lah. Hmm. Tukang-tukang galon itu misalnya yang bawa itu ya. Iya. Kan kalau ditanya itu, Iya. iya ya. Saya lihat di TV ribut yang mana saya nggak tahu. Tapi kenapa ya Pak Jokowi nggak mau datang ketemu siapa? Tunjukkan saja lah barangnya itu ada. Simple. Sesimpel itu. Iya. Tidak perlu saya penjelaskan panjang. Sesimpel itu. Kalau itu ditunjukkan akan membuat situasi gaduh itu rendah, turun. Kan begitu. Iya. Tapi karena ini barang tidak pernah ditunjukkan secara fair ya. Kalau di kepolisian itu bukan. Itu Iya. bahkan kalau saya kaji pada KUHP 39 itu yang lama. Iya. Barang sitaan itu adalah barang kejahatan. Nah, bagaimana barang yang namanya disita kok? Iya. Barang disita itu dari hasil kejahatan. Pertanyaannya, apakah ijazah yang dititipkan itu barang kejahatan? Oh, nggak mau kalau dibilang begitu kan? Oh iya. Ya kan? Oh enggak, Anda salah itu. Nggak benar itu. Kira-kira kan begitu kan? Gitu loh. Iya. Itu kan cuma dititipin. Masa polisi jadi loket? Penitipan barang. Terus apa namanya? Nggak akan bisa dijawab itu. Mau dibilang barang sitaan itu, kan dari hasil kejahatan. Namanya sitaan di KUHP itu dari hasil kejahatan. Contoh gini, Mas Pur sama brother berdua naik sepeda motor, begal. Yang dibegalkan itu kepada orang sepeda motor itu adalah alat. Seperti pisau. Iya. Ada juga bawa senjata. Ada CCTV. Plat nomor belakang ditarik, yang depan lupa CCTV masuk. Begitu ketangkep, orang-orang yang luka itu akibat apa? Memang akibat doanya sampean kan nggak mungkin. Pasti ada barang senjata tajam. Itu alat bukti. Nah, berarti barang itu kan diambil. Iya. Namanya apa? Barang bukti. Barang bukti. Enggak, namanya apa? Disita. Oh, disita. Oh iya, disita. Sebagai barang bukti. Barang bukti, Betul. iya. Nah ini kan yang disebut cuma barang buktinya. Iya. Tapi depannya nggak mau disebut. Iya. Iya. Ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak? Iya. Iya, Paham, ini paham. bukan Ilustrasinya ya. ilustrasi. Iya. Tapi ini fakta. Oke. Jadi rangkaian antara menyita dan barang bukti. Iya. Jangan disebut terakhirnya barang bukti. Tapi depannya nggak disebut. Gitu kan, kira-kira begitu. Akibat karena tusukan, akibat senjata tersebut luka, mati dan segala macam. Iya. Maka itu yang dipertanggungjawabkan. Nah kalau barang benar ngapain disita? Iya. Anda Ngapain jadi barang bukti ya? iya. Anda misalnya sekarang 2 orang, 3 orang lagi fotokopi. Yang satu ini memang yang palsu. Sedang yang Anda memang yang asli. Ada penangkapan karena diindikasikan ini. Nah semua barang kan diambil dulu. Setelah yang asli, Ada bandingkan dengan yang palsu. balikin Iya. pada yang punya. Iya. Yang palsu jadi barang bukti. Itu. Yang disita. Yang disita. Sah-sahnya kan di KUHP itu, balikin. Anda nggak punya hak untuk megang barang asli itu. Iya. Itu yang punya itu. Justru kalau Anda mempublikasikan barang asli Anda pegang, itulah kena pidana. Penyidiknya itu kena. Iya. Kenapa Anda menyita barang asli? Ya Pak, hasil kejahatan. Kejahatan dari mana? Enggak, tadi kan ini Pak. Udah bisa. Barang asli itu Anda boleh foto haknya Anda, tapi barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa ini tidak dikembalikan kepada pemiliknya? Kok disita? Nggak mau dibilang disita. Itu sebagai barang bukti. Lah, depannya apa? Harusnya ada rangkaian dong. Penyitaan ini menjadi barang bukti. Kan yang barang itu disita itu adalah barang bukti. Jadi nggak kira-kira dari sini? Kebayang. Iya. Nah, Ilustrasi. itu. Bang, ngomongin pengadilan lagi nih Bang. Kalau misalnya nanti ke depannya, ini kan para tersangka ini kan sepertinya solid ya untuk melanjutkan ke Sidang. gitu. Ada kemungkinan nggak? Ada sedikit ban gembes, bocor gitu, terus kemudian akhirnya
ada yang cabut satu, ya kan udah kejadian 2 kali nih Bang. Kabur. Ya keluarlah, pindah kubu gitu. Seperti Semua bisa. bisa juga ya terjadi. Bisa. Nah itu gimana ngejaganya? Nggak usah jauh-jauh Anda. Iblis itu makhluk paling mulia. Zaman sebelum ada Nabi Adam. Ya. Tapi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, dia makhluk terburuk, terjijik, tercela, bahkan diusir. Semua bisa terjadi. Kenapa? Bukan soal tekanan. Bisa aja. Ya, money politik lah ya. Semua bisa. Iya, iya, Kekuasaan bisa. Iya. Nah, terbukti sekarang pada Rismond bagaimana? Nah iya makanya. Saya tidak bisa menjustifikasi dia dapat atau enggak. Iya. Tapi yang jelas dia mendapatkan yang tidak bisa dibantah. Saya buka sekarang. Parcel. Gede ya? Gede. Iya, dibawa berdua sama Jahmada. Iya. Kan sudah mendapatkan. Apakah makin saya sesuatu. disalahkan? Iya. Kan nggak bisa saya disalahkan. Iya. Oh memang faktanya Ada semua videonya, begitu, ada termasuk videonya. media Anda juga. Iya, semua Pak. Hebat kan parcel. Luar biasa loh. Masa moralnya ditukar dengan parcel? Ampun deh. Allahu a'lam. Iya. Salah satunya itu. Bisa, semua terjadi pembelotan maksudnya Ya, bisa. bisa. Bisa, semua terjadi bisa. Tapi kalau dari para TSK yang nanti akan berubah menjadi terdakwa, dia akan memperjuangkan dengan all out termasuk kita. Dan ini akan menjadi satu kasus yang menyita waktu lebih dahsyat lagi. Karena akan dikerahkan polisi, TNI yang sebegitu masif akan melampaui kasus teroris. Wow. Buktinya kemarin. Cuma dibawa ke kejaksaan aja, TNI Polri ada. Apa sih persoalannya? Roy kurus kayak gitu. Sakit lagi ya? Iya, ditendang ini aja udah pasti jatuh. Iya. Si Tifa perempuan didorong. Masa harus digambarkan? Semakin digambarkan kepada publik, semakin seolah-olah ada apa-apa. Publik akan menilai-nilai apa-apaan sih ini. Iya. Yakin saya. Nggak perlu sekolah SMA itu. Gitu. Tapi terhadap semua perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur tadi, apakah akan ada upaya hukum dari penasihat hukum? Sementara kalau kita bicara soal masalah Prosedur yang tidak sesuai tadi rapid semua? atau pra-peradilan, enggak. Enggak ya? Kita nggak mau begitu. Malah mau lanjut sidang? Kita berharap biarkan publik menilai. Gitu ya? Iya, kita berharap biarkan publik itu menilai. Oke. Publik menilai biar tahu, itulah yang paling penting. Iya. Nah, gitulah, masih jalan. Jadi meskipun sebenarnya ada kesan untuk menjatuhkan dengan baju orange, kemudian jarinya diborgol, ditunjukin semacam itu, justru itu bagus agar publik paham bahwa perlakuan itu seperti itu gitu. Iya. Dan itu gitu. dilakukan oleh siapa? Coba, dilakukan oleh siapa? Bisa jawab? Ya. Abang aja yang jawab deh. Dilakukan oleh Polda. Nah, itu. Dalam hal yang saya begini ya, minta maaf saya. Iya. Saya takut dan nggak enak kalau saya menilai kok bodoh amat sih. Ada salah satu institusi yang sudah dipengaruhi sedemikian rupa, nggak saya sebut lah ya, orang-orangnya yang dianggap legal melakukan all out, menunjukkan kepada publik bahwa seseorang itu harus digiring dengan tangan yang menyerupai bergol dan pakai baju yang tidak pantas. Yeah. Rakyat banyak yang menilai betapa bodohnya apa yang dilakukan. Saya tidak menyebut institusinya, tapi Anda yang sudah tahu lah. Yeah. Kenapa? Karena tidak didukung oleh institusi yang lebih tinggi. Ternyata dikeluarkan. Why? Nah, itu. Pertanyaannya apa nggak memalukan ini? Ya. Jika Mas Pur dengan siapa lupa? Andri ini hanya beda institusi. Tapi Mas Pur melakukan satu proses menjustifikasi ada sebuah kejahatan. Dikirim ke institusinya Andri, tapi justru Andri melepas.
apa enggak penghinaan kepada antum? Iya. Iya. Nah ini ilustrasi yang rasional ya. Mm. Coba gimana kira-kira? Iya. Itu juga Jadi pertanyaan sebenarnya. jadi pikiran Bahan- publik juga. Iya, bahan pikiran publik. Betul. Kenapa kok kayak bola panas ya, Ya, dilempar apa, sini, lempar-lemparan bola lempar-lemparan panas gitu apa. ya. Iya, makanya bola panasnya dari mana? Nah, Ternyata sekarang institusi di atasnya malah direndam ke air. ya makanya. Iya. Iya. Bagaimana? Kan itu memalukan namanya. Betul. Berarti apa yang dilakukan oleh institusi sebelumnya ya Mas Pur tadi lah, Iya. ya kan? Iya. Kok nggak dihargai sama Andre? Iya. Begitu kan? Paling tidak Mas Pur akan ngomong, gimana Dre kok begini Dre? Gua nggak bisa, itu kan sistem. Udah Karena berapa, udah berapa meter Bang tim. tadi Bang itunya Bang? Satu 1 meter berkasnya. berkasnya. Iya, apa isinya? Kita nggak tahu. Dikembaliin juga tuh ya. Berapa koper? Ya? Kan bingung saya. Apa yang mau dipelajari di situ? Kan begitu. Kita tidak akan terlalu fokus di situ, walaupun Iya. checklist nanti ada, Iya. gitu loh. Tapi kita fokus pada saat yang namanya Presiden ke-7 duduk. Di persidangan. Iya dong, bukan di kafe. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Itu yang kita ditunggu-tunggu. tunggu. Pertanyaannya Anda harus tajam lagi. Seandainya dia tidak hadir, bagaimana? Itu Nah, loh, Iya. gugur. Tidak bisa dipaksa Dilanjutkan. proses itu dilanjutkan secara hukum. Loh, kenapa? Ya karena pelapor Nggak ada. Nggak ada. tidak ada. Itu Kan hak- itu kan delik aduan absolut. Orang yang langsung. Iya. 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 Yang Gitu, melaporkan ya. Iya. Kalau orang yang langsung melaporkan tidak hadir, bagaimana perkara itu akan ditanya kepada para terdakwa? Impossible. Dan itu hakim harus memutus, Menggugurkan perkara menggugurkan ini. perkara dan selesai. Oh, close. Close. Kasus ditutup. Nah, kalau sudah itu terjadi close dan kasus itu ditutup, berarti maknanya palsu nggak? Nah, Ini biar publik yang Apakah menilai tetap ya. iya? Apakah tetap bahasanya kan belum ada putusan tentang masalah kan Iya. pasti begitu kan? Iya. Tapi tidak sadar bahwa dia yang membuka jalan melaporkan orang, tapi dia juga Ya. tidak mengakhiri itu. Kayak begitu. Itu masalahnya. Gitu lah. Iya. Jadi gelar perkara khusus, saya mengibaratkan walaupun bukan apple to apple tapi agak ekstrim. Walaupun ya katakan ya nggak bisa begitu. Tapi saya hanya membuat satu ilustrasi begini, Bos. Kalau Anda bersepakat kawin, nikah, dihadiri para penghulu, ijab kabul, clear. Begitu masuk di kamar, terus istri sampean tuh ngomong, Mas tolong ya jangan dipegang, Mas tolong ya jangan disentuh, Mas tolong dong jangan dirangkul, gue cuma mau buka baju lu liatin. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Apa nggak komplain Anda kepada mertua, komplain kepada bapak, lebih-lebih kepada penghulu? Iya. Gimana ini? Sah kita mengirimkan surat untuk gelar perkara khusus. Sah. Diterima. Berarti kan sah. Tapi kenapa pada saat mau lihat, mau megang, nggak boleh? Ilustrasi itu maksud saya, walaupun ekstrim ini. Iya. Nggak boleh lah katakan. Tapi ya saya coba untuk kira-kira paling ekstrim yang saya berikan. Menarik nggak? Iya. Gambaran-gambaran itu mutlak. Nggak bisa dijawab. Pasti Anda berpikir. Dan mungkin Anda menemukan narsum yang cukup detail menjadikan ini. Iya. Selama ini Anda memanggil narsum tidak memberikan pemahaman yang detail begini. Ya, ini ilustrasinya lumayan. Ilustrasinya jelas. Memudahkan ya. orang untuk Iya. memahami. Iya. Makanya saya membangun konstruksi hukumnya itu Iya. selain KUHP, KUHP, aturan, Ada ilustrasinya. Perpol. Nah, saya akan gambarkan satu peristiwa kalau terjadi begini. Iya. Kalau saya bicara terus tentang aturan kan bingung juga. Iya, Karena betul. publik kan ini kan. Iya. Ini kan umum ya. Bukan di persidangan ya. Iya. 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 Bang, tapi nanti rencana di persidangan kemungkinan besar berarti ijazahnya itu akan dibawa ke persidangan dan Pasti. ditunjukkan. Pasti. Itu harus ya. Sebelum itu terjadi, kita akan minta
kepada orang yang melaporkan. Kan kita diberi kesempatan. Iya. Karena kita tidak percaya itu barang asli. Karena ketidakpercayaan kita itu barang asli, maka kita tanya kepada pemiliknya. Saya tidak bertanya kepada dosen, percuma. Ya. Gitu. Iya. UGM percuma, pemiliknya. Jadi sebelum ini barang itu ada di mana? Ada di polisi. Bagaimana barang Anda asli katanya? Kok ditaruh di polisi? Iya. Kita buka KUHAP-nya. Iya. Terjadi perdebatan. Interupsi dari JPU. Iya. Keberatan Pak. Kayak gitu kan, keberatan majelis, keberatan yang mulia. Kira-kira kan begitu. Iya. Iya. Kita jawab itu semua. Iya. Kan kita mau menggali. Boleh dong. Boleh. Menggali sebuah bukti, menggali sebuah keadilan. Kan disuruh. Agama menyuruh, Iya. hukum menyuruh. Justru karena di persidangan inilah ketemu para orang-orang yang berkepentingan. Nah mari kita buka. Sedibuka-bukanya. Kira-kira demikian kan? Iya. Gitu. Dan itu memperjelas ya. Iya. Secara hukum dan semua masyarakat yang tadinya ragu pun akhirnya juga jadinya melihat bahwa memang sesungguhnya Poinnya ini. objektif. Betul. Sebab KUHAP yang baru penyidik diminta untuk objektif. Kalau KUHAP lama subjektif. Iya. Subjektif ini berbahaya. Iya. Tergantung mereka. Tapi kalau objektif harus dipastikan. Yang baru. Iya. Nah justru itulah makanya saya minta kepada majelis hakim itu harus objektif. Walaupun kita tahu sudah pasti dipersiapkan. Itulah perlawanan kita nanti. Iya. Dan udah disiapin Bang perlawanannya Bang? Nanti. Oh nanti. Nggak ada Nggak bisa bocoran ya saya Bang? buka di sini. Untuk mematahkan nanti ya. Iya. Karena apa yang kita siapkan juga kalau dikumpulin nggak bisa 1,5 meter juga Wih, tebelnya. Waduh. Karena kan bukan satu orang. Iya, iya. Iya. Yang ini ya. Dari Roy kesaksian. dulu, dari Tifa. Bagaimana mau Tifa dan Roy ini membuka front untuk bertanya. Wih, ini mereka yang tahu, mereka yang ngerti. Kalau kita fakta-fakta hukumnya, baru kita selipin, baru kita gergaji, baru kita silet. Bagaimana berjam-jam duduk? Bukan ngurusi duit, bukan ngurusi kebijakan. Iya. Diadili secara tidak langsung. Kan ditanya itu diadili. Mau duduk 10 jam kayak gini, 8 jam, 7 jam. Mau. 6 jam mau. Padahal kita siap. Mulai dari jam 9 pagi sampai ketemu jam 9 pagi kami siap. Ini perlu saya publikasikan. Iya. Jam 9 pagi acara sidang, ketemu besoknya jam 9 pagi, dileron lagi. Misalnya kalau mau setiap minggu itu 6 hari berjalan, kita siap. Istirahat kita cukup di musola, makan, sholat, kencing, buang air dan segala macam. Yang ini masuk, selesai itu menunggu, masuk gantian. Clear. Bagaimana dengan orang ini yang duduk? Dan dia nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Gak bisa mau diganti dari mana? Kalaupun dia mau minum, minta izin. Kami persilahkan. Nggak keberatan. Kan pasti bertanya kepada kami majelis hakim. Silahkan. Ada waktu 10 menit, 15 menit. Ya. Tapi kan tidak menyelesaikan. Cuma cukup makan dan minum. Balik lagi duduk. Bagaimana? Anda pikirkan itu coba. Nggak usah bicara sampai 10 jam. 5 jam duduk nggak kira sanggup. Dihantam dengan badai yang begitu dahsyat. Coba Anda pikirkan. Nggak bisa saya pikirkan. Serem. Jadi perkara yang ringan Dibuat susah. ini lebih berat dari penyelesaiannya kasus teroris. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu banyaknya, begitu gregetnya dari kita-kita ini yang ingin bertanya, siap nggak? Itu aja. Kalau dia siap, alhamdulillah. Jadi kalau di persidangan lebih berat dari kasus Verdi Sambo kayaknya ya Bang. Well, iyalah. Kalau kasus, iya kalau semua kasus lah ya. Tapi pada intinya, kalau yang Verdi Sambo itu kan sudah kelihatan, ketahuan. Bukan tembak-menembak, ditembak. Sudah jelas. Nah kalau ini selalu disembunyikan oleh siapa?
oleh orang-orang yang memang digunakan sama dia untuk tidak dimunculkan. Siapa? Ya wallahu a'lam, nggak bisa saya sebut. Ya, ya. Karena itu menyangkut institusi nanti. Ya. Oke. Ya. Anda sudah tahu, saya kira rekan-rekan media sudah semua tahu lah gitu ya. Oke. Iya, iya. Oke, Bang. Bang Azam, terima kasih Oke, banyak ya Bang terima kasih atas banyak. waktunya ya Bang. Mudah-mudahan Sangat clear. ini ya sangat clear dengan ilustrasinya dan ya mudah-mudahan kasus ini bisa Segera selesai. bisa dipersidangkan dan ditunjukkan kepada publik. Itu harapan kita semua ya supaya benar-benar ketahuan apakah ini betul atau tidak gitu ya. Atau Mm-mm. bisa saja pihak pelapor mencabut. Karena Mm-mm. yang dihadapi ini Berat ya. singa, macan, beruang di dalam sidang ini. Iya. Ular kobra. Hmm. Berani dia menahan itu semua. Gempuran begitu. Ya. Dan itu boleh kalau dia mencabut dalam posisi sekarang. Masih boleh. Sah. Oke. Nah, lantas Katakan sidang berjalan bisa sebelum ada penentuan putusan. Itu masih bisa dia Bisa. untuk membatalkan. Bisa. Dengan risiko bahwa kamu takut pembuktian berarti. Gitu ya. Ya, you kan sudah jawab itu. Oke. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Sama-sama. Oke, sampai Assalamualaikum jumpa warahmatullahi Sobat Sindo. Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. To the point aja.